Pengusutan tuntas kasus gagal ginjal akut pada anak menjadi pertaruhan kredibilitas Badan Pengawas Obat dan Makanan. Investigasi faktor penyebab gagal ginjal akut pun terus berlanjut. Pada 9 November 2022, Badan POM kembali mencabut izin edar 73 obat sirup dari 5 perusahaan farmasi di mana produknya terindikasi cemaran etilen glikol atau EG dan dietilen glikol atau DEG yang melebihi ambang batas. Ada 2 industri farmasi yang sudah kita dapatkan cukup di PT CF dan PT SF. PT Samco Pharma, disebutkan ke Bapak. PT Samco Pharma dan PT Shubros Pharma. Berdasarkan hasil pengujian terhadap bahan baku dan produk jadi PT Shubros Pharma dan PT Samco Pharma, cemaran EG dan DEG-nya dalam bahan baku pelarut tersebut tidak memenuhi persyaratan dan dalam produk jadi bahkan melebihi ambang batas aman. Sehingga pada kedua industri farmasi tersebut, Badan POM telah melakukan tindak lanjut dengan memerintahkan penarikan sirup obat dari peredaran seluruh Indonesia dan pemusnahannya terhadap seluruh batch produk yang mengandung cemaran EG dan DEG melebihi ambang batas aman. Terkait pencabutan izin edar obat sirup, PT Yarindo Pharma Tama melalui manajer bidang hukum Vitalis Jebarus menyampaikan bahwa PT Yarindo keberatan dengan tuduhan yang dilayangkan BPOM yang mengatakan produk buatan PT Yarindo Pharma Tama mengandung cemaran EG dan DEG. Barus mengatakan produk buatan PT Yarindo Pharma Tama telah menggunakan bahan baku bersertifikat dan mendapatkan izin edar dari BPOM. Kita sudah 3 kali renewal itu daftar ulang, ya renewal. Kalau katakanlah kami salah, kenapa NIE kami tahun 2000 keluar? NIE ini keluar tahun 2020 sampai dengan tahun 2005. Itu artinya BP POM sendiri kan yang melakukan memberikan pengawasan untuk izin edar ini. Untuk membuktikan klaim PT Yarindo Pharma Tama, tim liputan iNews mencoba mendatangi kantor PT Yarindo Pharma Tama untuk bertemu dengan perwakilan perusahaan atau manajer bidang hukum Vitalis Jebarus yang beberapa waktu lalu membantah temuan BPOM. Namun saat kami tiba di halaman perusahaan, petugas keamanan menyarankan untuk membuat janji atau telepon terlebih dahulu. Siang Pak, ya. Pak mau ketemu Bapak Vitalis Jebarus? Mesti janji. Ada kontaknya nggak ya Pak? Hah? Kontak teleponnya? Enggak. Sama teleponnya Kalau nggak saya ada? nggak bisa, saya mau sudah telepon pribadi nggak bisa. Enggak, telepon office-nya? Ini ada 408. 408? Iya. Tapi cari dulu kalau nggak janji nggak. Oh gitu ya Pak. Tapi ya Pak, itu ada. Kami pun mencoba menghubungi nomor telepon yang diberitahukan oleh petugas keamanan. Namun sayang sambungan telepon kami tidak direspon oleh petugas PT Yarindo Pharma Tama. Untuk mengetahui apakah kandungan obat sirup demam tercemar ED atau DEG, tim iNews membeli 4 obat sirup dari berbagai merek, baik yang termasuk daftar dilarang edar oleh BPOM maupun yang lulus izin edar pasca kasus gagal ginjal akut pada anak. Hasilnya semua obat sirup hanya mencantumkan parasetamol dalam daftar komposisi obat. Sedangkan 1 obat untuk flu dan batuk selain parasetamol juga mencantumkan pseudoephedrine HCl, guaifenesin, dan klorfenamin maleat. Namun tak satu pun keterangan pada komposisi obat sirup yang mencantumkan EG, DEG, atau bahan pelarutnya. Dalam sebuah produk itu wajib mencantumkan semua ingredient, mulai bahan aktif sampai bahan tambahan. Namun ingat, EG dan DEG, etilen glikol dan polyethylene glikol, ini bukan bahan tambahan. Saya ingatkan lagi, itu adalah impurity, adalah hasil dari ketidakmurnian proses. Namanya impurity itu ada di semua lini, termasuk juga produk-produk. Ya, jadi bahan yang asli harus ditulis. Namun cemarannya harus memenuhi batas cemaran yang ditetapkan oleh standar kefarmasian.
Lantas bagaimana masyarakat awam mengetahui indikasi obat yang isinya mengandung EG dan DEG untuk obat yang aman untuk dikonsumsi anak? Jadi ke depan kami akan memperbaiki dan lebih memperkuat pengawasan baik di pre-market maupun juga di post-market dengan beberapa ketentuan-ketentuan yang mengharuskan industri farmasi lebih melakukan sendiri, menganalisa, memastikan quality control-nya lebih ditingkatkan, dan kami akan mengawasi juga ya pengawasan di post-market dari produk tersebut, tentunya dengan berbasiskan resiko. Namun ya kita sebagai apoteker tentu akan menjamin setiap produk yang disalurkan di apotek tentu akan diawasi dengan ketat. Lantas siapa yang harus bertanggung jawab atas kasus gagal ginjal akut pada anak ini? Selengkapnya di iNews Files.